Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'na bihi fid daraini wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut lagi kajian kita. Kata takhafuna, yakni yang kamu khawatirkan, di dalam surah An-Nisa diartikan dengan kata ta'lamuna, yakni yang kamu ketahui atau kamu melihat nusyuz istri itu. Di sini istri yang menjawab panggilan suaminya dengan perkataan kasar setelah berbicara yang halus. Sebelum mengeluarkan kata-kata kasar, istri sebelumnya sempat bicara baik-baik secara halus, atau istri yang membuang muka serta cemberut, tidak termasuk kategori nusyuz. Jika dalam hal itu didapati tanda-tanda nusyuz, maka janganlah pisah ranjang dan jangan sampai memukulnya. Jika mereka mentaatimu, mematuhimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk memukulnya. Maksudnya untuk memberikan pelajaran, pengajaran atau pendidikan kepada istri yang dikhawatirkan akan membangkang. Pertama-tama haruslah diberi nasihat, diberi teguran. Bila nasihat tidak bermanfaat, tidak diindahkan, baru dipisahkan dari tempat tidur mereka. Bila cara yang pertama telah ada manfaatnya, membuat istri berubah menjadi lebih baik, maka tidak boleh dijalankan cara yang lain dan seterusnya. Jadi kalau istri telah mentaati kalian sesuai apa yang kalian kehendaki dari mereka, maka kalian tidak boleh mencari-cari jalan buat memukulnya atau menzoliminya, seperti mencoba mengungkit-ungkit kesalahan istri di masa lalu dan akhirnya kalian dapat memukulnya hingga terjadi permusuhan. Namun apa yang telah berlalu biarlah berlalu dan dianggap seakan-akan tidak pernah terjadi, tidak pernah ada. Sebab orang yang telah bertaubat, orang yang mengakui kesalahannya, dianggap seperti orang yang tidak berdosa. Dalam konteks ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man sabara ala khuluqi zawjatihi a'tallahu ta'ala misla ma a'tahu Ayyub alaihi salam minal ajri was thawabi. Wa man sabarat ala khuluqi zawjiha a'taha Allahu ta'ala ajra man qutila fi sabilillahi ta'ala. Wa man zalamat zawjaha wa kallafathu ma la yutiqu wa adathu la'natha malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Wa man sabarat ala adiyati zawjiha a'taha Allah ta'ala thawaba Asiyata wa Maryamah binti Imrana." Kata Rasulullah, siapa yang bersabar menghadapi perangai perilaku istrinya, maka Allah Ta'ala akan memberikan pahala sebagaimana pahala yang diberikan oleh Allah kepada
Nabi Ayub alaihi salam. Siapa yang sabar menghadapi perilaku perangai buruk suaminya, maka Allah Ta'ala akan memberikan pahala seperti mana pahala orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menzolimi, menganiaya suami dan membebani, menuntut suami yang ia tidak mampu serta menyakitkan suaminya, maka istri yang demikian itu akan dilaknat, dikutuk oleh para malaikat pembawa rahmat dan malaikat pembawa azab. Siapa yang sabar disakiti suaminya, maka Allah Ta'ala akan memberikan pahala kepada istrinya sebagaimana pahala Asiyah, yakni istrinya Fir'aun, dan Maryam putri Imran. Demikian pula disebutkan dalam kitab Al-Jawahir karya Asy-Syaikh Samarkandi rahimahullahu ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalal jannah. Kata Rasulullah, seorang istri yang mati sedangkan suaminya ridha kepadanya, maka ia masuk syurga. Jadi sebaliknya nih, paham hadis ini. Jadi misalkan seorang istri dia mati sedangkan suaminya tidak ridho, maka dapat dipastikan akan dimasukkan ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min abwabil jannati syi'ti." Kata Rasulullah, apabila seorang istri yang dia melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga kemaluannya, kehormatan dirinya, dan mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah syurga dari salah satu pintu yang kamu kehendaki. Rawahu Imam Ahmad. Dikisahkan suatu ketika ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Ya Rasulullah, saya utusan dari kaum wanita datang menghadap engkau untuk menanyakan tentang peran wanita dalam berjihad." Nabi bersabda, Nabi mengatakan, Allah telah menetapkan kewajiban berjihad bagi kaum laki-laki. Kalau mereka terkena luka dan mati terbunuh, maka memperoleh pahala yang besar, dan mereka hidup di sisi Tuhannya serta diberi rezeki dari buah-buahan dalam syurga. Sedangkan kami kaum wanita telah melayani mereka. Lalu apa yang kami dapatkan dari itu semua ya Rasulullah? Nabi menjawab, ablighi man laqiti minan nisa'i anna ta'ata zawji i'tirafan bihaqqihi ya'dilu zalika wa qalilun minkunna man yaf'aluhu. Rawahu Al-Bazzar wa At-Tabrani. Kata Rasulullah, sampaikan pesanku ini kepada kaum perempuan yang kamu jumpai, bahwa kepatuhan mereka kepada suami dan menunaikan haknya adalah sebanding dengan pahala jihad, pahala berperang di jalan Allah. Akan tetapi sedikit perempuan yang mau melakukannya. Sedikit sekali perempuan yang bersyukur, itu maksudnya. Diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melihat ahli syurga seraya berkata, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali di malam atau ba'da subuh. Lebih kurang mohon maaf dari Al-Faqir yang bebal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.